Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani Safitri dengan NIM 2107502. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review jurnal saya dengan judul Pengolahan kue pukis dari berbagai bahan olahan pangan. Jajanan tradisional merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas dan olahan asli masyarakat daerah tersebut. Cara pengolahan jajanan tradisional umumnya bersifat turun-temurun, resep dan cita rasa yang sama, dan sedikit sekali adanya modifikasi untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian, salah satu jajanan tradisional Indonesia yaitu kue pukis yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Biasanya kue pukis banyak ditemukan di pinggir jalan maupun di pasar-pasar tradisional. Kue pukis terbuat dari bahan dasar tepung terigu, telur, gula pasir, santan, dan ragi yang dicampur menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam cetakan dengan melalui proses pemanggangan. Kue pukis memiliki rasa yang manis, bentuk dan warnanya yang khas yaitu pada bagian atasnya memiliki warna kuning atau sesuai dengan warna yang dimasukkan atau yang dicampurkan ke dalam adonan. Pada bagian bawahnya memiliki warna kecoklatan karena hasil dari proses pemanggangan. Selanjutnya bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam pembuatan literatur review ini adalah jurnal yang dicari melalui proses pencarian di website jurnal internasional dan nasional seperti Google Scholar. Kemudian metodenya menggunakan metode literatur review yang merupakan sebuah metode sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Selanjutnya pembahasan, pukis adalah salah satu jenis kue basah khas Indonesia dengan bahan dasar terigu yang menggunakan bahan tambahan ragi sebagai pengembang volume adonan yang selanjutnya dipanggang dalam cetakan. Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini banyak yang menjual kue pukis dengan berbagai macam bahan baku atau bahan dasar. Bahan baku yang dapat digunakan dalam pembuatan kue pukis ini seperti yang pertama, ubi jalar ungu. Ubi ungu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki antosianin, pigmen yang menyebabkan daging umbi berwarna ungu yang mempunyai aktivitas antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asila Salim Intan, Nurul Azni, dan Giatmi, hasil mutu hedonik pada pembuatan kue pukis yang dengan penggunaan ubi jalar ungu, yaitu berwarna ungu tua, beraroma ubi, bertekstur lembut, dan berasa manis. Penggunaan ubi ungu maksimal pada pukis yang masih memberikan mutu organolitik yang diterima adalah konsentrasi 60% dan perlakuan ini efisien menggantikan tepung terigu pada pukis dengan nilai 121%. Kemudian tepung rebung. Obesitas merupakan masalah global terjadi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Adapun faktor penyebab obesitas yaitu kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup, mengonsumsi makanan tinggi lemak dan serat yang rendah. Sayur merupakan pangan tinggi serat yang salah satunya rebung. Penggunaan rebung menjadi bahan dasar tepung dan melakukan pengolahan produk menghasilkan kue pukis dengan serat yang tinggi. Pembuatan tepung rebung dilakukan dengan menggunakan rebung yang sudah dikeringkan, kemudian diayak menjadi tepung. Kemudian, substitusi kuning telur dengan tahu.
Salah satu bahan dalam pembuatan cookies adalah telur. Telur memiliki banyak kandungan mineral dan protein, namun perlu diwaspadai karena kuning telur juga mengandung kolesterol yang tinggi. Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai karena berasal dari kacang kedelai. Tahu memiliki lecitin yang berfungsi untuk mengembangkan adonan sama seperti telur. Kemudian pemanfaatan mocha. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, konsumsi tepung terigu di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mocha adalah produk tepung singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menambahkan mocha ke dalam adonan cookies dengan jumlah yang disesuaikan. Penambahan mocha dilakukan untuk mengurangi penggunaan tepung terigu dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Kemudian, tepung bonggol pisang kepok. Bonggol pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang berbentuk bulat dan besar. Tujuan pengolahan bonggol pisang sebagai salah satu upaya pemanfaatan bahan yang tidak bernilai ekonomis menjadi bernilai ekonomi dan juga sebagai bahan sumber pangan. Berdasarkan hasil penelitian substitusi tepung bonggol pisang kepok terhadap tepung terigu dalam pembuatan kue cookies dengan melakukan 3 kali uji hedonik, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain, proses pembuatan tepung bonggol pisang pertama kita lakukan pembersihan bonggol pisang, kemudian pengirisan, kemudian perendaman bonggol pisang, selanjutnya pengeringan. Jika bonggol pisang sudah kering, selanjutnya yaitu penggilingan. Kemudian pengayakan untuk mendapatkan tepung bonggol pisang. Proses pembuatan cookies dari tepung bonggol pisang dilakukan dengan cara mencampur tepung dengan ragi. Selanjutnya pencampuran bahan seperti gula pasir dan telur yang dikocok hingga mengembang. Setelah mengembang, tuangkan santan dan tambahkan tepung terigu, tutup dan biarkan mengembang selama 30 menit. Selanjutnya yaitu proses pemanggangan dengan menggunakan cetakan cookies. Dipanggang di atas api sedang sampai mengembang dan berwarna kuning kecoklatan pada permukaan. Kemudian angkat cookies. Perlakuan yang disukai oleh panelis yaitu penambahan 10% dan 20% tepung bonggol pisang, sedangkan perlakuan yang tidak disukai oleh panelis yaitu penambahan 40% tepung bonggol pisang. Kemudian ada tepung beras hitam dan tepung beras ketan hitam. Kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi beras hitam dikarenakan beras hitam memiliki kekurangan pada tekstur rasa. Pada saat dimasak, beras hitam membutuhkan waktu yang lama karena tekstur beras hitam lebih keras daripada beras putih dan memiliki rasa yang berbeda. Di samping itu, masyarakat kurang memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai ekonomis. Sebagai salah satu alternatif dalam pengolahan beras hitam dan beras ketan hitam agar lebih disukai dan diminati masyarakat dibuat dalam bentuk tepung pada adonan kue cookies. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung beras hitam yaitu beras hitam tanpa menambahkan bahan lainnya. Pembuatan tepung beras hitam dan beras ketan hitam terdiri dari beberapa tahap, yaitu melalui pencucian, perendaman, penirisan, penghalusan, pengayakan pertama, kemudian penyangraian, penjemuran, dilakukan pengayakan kedua, dan terakhir adalah penyimpanan. Bahan yang digunakan untuk membuat kue cookies substitusi tepung beras hitam adalah tepung terigu, tepung beras hitam, gula pasir, telur, santan, margarin, dan garam. Kemudian yang terakhir ada tepung kacang merah dan tepung buah sukun. Variasi konsentrasi tepung buah sukun dan tepung kacang merah yang disubstitusikan memberikan pengaruh terhadap kualitas kue cookies yaitu kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar serat kasar, kadar serat pangan larut, tekstur kekerasan, namun tidak memberikan pengaruh terhadap kadar abu, angka lempeng total, angka kapang kamir. Kue cookies yang disubstitusikan tepung buah sukun 10% dan tepung kacang merah 30% menghasilkan kualitas terbaik berdasarkan uji kimia, fisik, dan mikrobia. Kemudian kesimpulannya itu
Dengan adanya penelitian melalui metode literatur review ini, diharapkan kepada para pembaca agar lebih kreatif dalam memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.